Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, selamat malam semuanya, para pioner, investor, dan juga trader setia Bitcoin. Di bulan Juli itu ada disinyalir 290 juta token yang dilepas ke bursa, ke wallet. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi tekanan jual yang signifikan jika banyak para pioner menjual atau mengirimkan ke bursa. Tekanan jual yang dikhawatirkan oleh para investor sehingga terjadilah dua mata pisau dari investor Bitcoin. Tentu ada yang ingin melakukan menambah muatan kalau market terjadi crash sesuai dengan harapannya. Tentunya investor sudah memasang limit buy, menentukan harga dia untuk menambah muatan serok step by step. Di lain sisi, ada juga investor yang ingin melakukan cut loss dengan tujuan minimalisir risiko kalau terjadi koreksi. Dan juga ada yang mengintai kalau market itu akan pumping, investor akan scalping, menjual asetnya yang sudah buy di harga saat koreksi atau crash. Nah, dua mata pisau ini menjadi suatu tantangan bagi para investor karena setiap investor pastinya mempunyai sudut pandang berbeda. Ada yang memandang optimis dengan market Bitcoin walaupun terjadi pelepasan token di Juli ini cukup besar. Dia tetap optimis dan justru mereka buy posisi sekarang dan juga mengintai kalau koreksi akan tambah muatan. Tapi ada juga yang optimis, dia tidak menjual sekarang, tetap hold. Mungkin mereka akan melakukan scalping di saat harga pumping. Cuma mereka sudah menyiapkan jaring untuk buy di harga bawah kalau terjadi koreksi. Nanti siapa yang akan tepat prediksinya? Apakah investor yang optimis tetap hold dan menunggu di saat market pumping dia akan scalping? Apakah investor yang melakukan cut loss? Khawatir kalau harga terjadi terjun bebas. Nah, itu kita akan lihat faktanya di sampai bulan Juli akhir Akhir Juli kita lihat faktanya. Tentunya kalau saya pribadi, menurut hemat saya, di bulan Juli ini harga akan tetap stabil dan tidak dikhawatirkan akan crash, karena saya percaya dengan ucapan atau postingan oleh Dr. Nicholas Kokalis dalam waktu 3 bulan yang lalu, jangan pernah jual Bitcoin di harga murah. Dan juga saya lihat dalam 3 bulan ini memang betul-betul konsisten pihak core team dan juga Kokalis dengan ucapannya sehingga memang harganya tetap tertahan. Setelah dia crash 0,40 ATL US dollar sebelum acara P-Day dulu, dari situ harga tidak menyentuh ke sana, tetap bertahan di 0,45 level supportnya, justru akan recovery sedikit. Nah, posisi sekarang Bitcoin ini di harga 0,4634. Banyak yang menanti kalau jebol level support 0,40, maka mereka akan siapkan amunisi untuk serok di harga 0,30. Ternyata 0,40 tetap bertahan dan kuat, justru merangkak naik. Nah, ini memang market masih posisi akumulasi, konsolidasi. Dan kemarin saya buat kontennya bahwasannya ada paus masuk, tapi menurut data Pisken, market Bitcoin sedang posisi akumulasi sekarang ini. Nah, ini tentunya pro dan kontra antara investor. Ada yang optimis dia akan pumping untuk take profit, mengambil profit cepat Ada juga yang pesimis, tetap pesimis. Kalau yang memang basicnya pesimis, dia tetap pesimis. Walaupun ada info yang menggiring opini, sentimen pasar positif, mereka tetap pesimis. Nah, jadi tergantung dari investor masing-masing dan juga pedagang retail. Tergantung juga para trader-trader kecil, dari trader retail itu tentunya mempunyai dua sudut pandang juga. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Nah, kalau pioner sejati yang mengharapkan GCV,
mereka tidak terpengaruh dengan harga di bursa, karena mereka yang diharapkan yaitu mengenai harga GCV. Nah, semoga saja Pioneer ini ya akan kaya raya dari GCV, kita doakan. Dan kita sebagai trader ya berdoa juga mudah-mudahan dari Bitcoin big pumping itu bisa membuat kita kaya raya juga pada tahun 2025. Jadi dua pintu ya, sebagai pejuang dari Bitcoin atau P-Network ini bisa kita kaya lewat menjadi trader atau investor di bursa, dan juga bisa menjadi kaya raya dari P-Network dari jalan penambang yaitu Pioneer dengan jalan ya harga GCV yang akan diprediksi dan kesepakatan antara Kortim dan Pioneer yang diharapkan yaitu 314.15,9 1,59 konstanta matematika dikonversi dalam bentuk rupiah kurang lebih di 5 miliar. Itu harapan kita. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang pejuang Bitcoin, pedagang retail, tentunya untuk menjadi kaya raya kita trading di bursa itu mempunyai ilmu yang cukup, baik analisa fundamental maupun teknikal. Nah, jadi kalau yang ingin mendapat kecuan besar dari Bitcoin harus punya strategi khusus. Bagaimana triknya? Teman-teman join kelas saya Japri, saya di 0895 4087 21300. Di situ saya akan ajarkan bagaimana trik bermain Bitcoin di bursa sehingga teman-teman bisa dapat profit harian dan juga punya aset Bitcoin tanpa modal untuk yang di hold keras. Jadi ketika market ngebanting, crash, tidak khawatir ya dan tidak galau karena aset Bitcoin yang kita hold keras merupakan aset tanpa modal, yaitu hasil dari profit scalpingan. Itu ya, segera join kelas saya Japri di 0895 4087 21300. Nah, ini saya akan review ya 290 juta token koin, 290 juta koin Pi, 290 juta koin P-Network dilepas ke pasar Juli ini. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga P-Network pada Juli ini adalah pelepasan koin dalam jumlah besar. Koin-koin tersebut berasal dari miner atau penambang yang telah menambang sejak proyek ini diluncurkan. Setelah masa peluncuran lockup berakhir, mereka kini memiliki akses untuk mencairkan aset ke pasar terbuka. Nah, jadi para miner ini, penambang-penambang yang sudah berjuang selama 5 tahun, ketika unlocking mereka mendapatkan koin gratisan dari hasil menambang dan mereka sudah unlock ya, ketika kunci sudah dibuka, lock up berakhir, sehingga mereka itu bisa mencairkan asetnya ke pasar terbuka atau ke bursa. Tetapi kalau kita akumulasi dari total token yang dibuka, itu bukan dimiliki oleh satu orang penambang, tentunya jutaan penambang. Walaupun nilainya sepertinya besar, 290 juta token, tapi itu hasil dari jutaan pioner. Tentunya satu pioner hanya mendapatkan sedikit jumlah koinnya. Nah, di situ kadang-kadang mereka nggak paham bahwasannya dengan koin sedikit itu belum tentu pioner akan melepas atau mencairkan koin yang didapatkan hasil menambang ke bursa karena semua sedikit. Kecuali 290 juta token itu dihasilkan oleh 10 pioner. Ini kan jutaan pioner. Nah, gitu makanya tetap optimis. Kalau untuk terjun bebas, pasokan bertambah di bursa belum tentu. Nah, ya teman-temannya itu cara menganalisanya. Jadi tetap optimis ya. Menurut laporan sebelumnya, sekitar 290 juta token Pi akan dilepas sepanjang bulan Juli dengan estimasi nilai lebih dari 150 juta US dollar. Lonjakan pasokan ini diperkirakan akan menciptakan tekanan jual yang cukup besar. Nah, jadi setiap unlocking ini selalu ya news dan juga pihak-pihak yang skeptis terhadap P-Network memprediksikan setiap unlocking akan terjadi tekanan jual yang meningkat. Nyatanya tidak ada apa-apa. Ya, normal-normal saja, aman-aman saja. Karena yang saya paparkan tadi bahwa jumlah token sepertinya besar yang unlocking, justru itu dibagi dengan jutaan pioner. Bisa saja satu pioner hanya mendapatkan berapa puluh Bitcoin.
Ya, kalaupun 100 Bitcoin dikalikan dengan harga sekarang itu nggak seberapa uangnya. Paling-paling 1 juta, kurang lebih nggak sampai ya. Nah, tentunya mereka juga kadang-kadang belum tentu mau jual. Karena mereka mengharapkan harga GCV. Nah, itu teman-teman tetap optimis ya. Jadi yang penambang sejati, miner sejati P-Network, kalau bisa hasil tambang jangan di otak-atik. Saya sering sekali memberikan masukan di setiap saya konten, jangan di otak-atik, upayakan di walletnya merupakan koin Pi yang original, yang betul-betul organik, dihasilkan dari menambang, tidak ada membeli dari bursa masuk ke wallet atau membeli dari sesama pioner masuk ke wallet. Justru koin ini secara original ya didapatkan hasil menambang secara pribadi. Nah, itu kalau bisa utamakan supaya next time kalau ada peraturan yang diterapkan oleh Kortim untuk GCV, teman-teman masuk kategori itu. Nah, akan bisa menjadi ya miliarder ketika 1 Pi ya merupakan 314,1,59 US dollar dikonversi ke rupiah kurang lebih di 5 miliar. Semoga saja jadi kenyataan dan itu harapan kita semua. Dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.